Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan saya Aulia Kusumajati. Saya dari mahasiswa IAIN Surakarta, tapi sekarang sudah berganti menjadi UIN Raden Mas Said. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, sesuai dengan program studi saya di sini saya akan menyampaikan sedikit seperti ceramah, tetapi lebih ke kesehatan mental sesuai dengan prodi saya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya sangat penting untuk seseorang, tetapi jarang diperhatikan oleh orang-orang karena memang kesehatan mental di Indonesia ini tuh belum terlalu diketahui oleh banyak orang gitu. Padahal sebenarnya orang yang punya sakit mental itu tuh sebenarnya dia bisa merambah ke penyakit-penyakit fisik lainnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit mental yang namanya itu somatoform. Somatoform itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah soma, itu artinya adalah tubuh. Sedangkan somatoform itu penyakit yang dia itu tuh nyerangnya fisik, tetapi kalau misalnya diperiksakan ke dokter gitu tuh tidak diketahui penyakit medisnya tuh apa gitu. Jadi tuh seperti di Jawa gitu kadang mikirnya kayak diguna-guna gitu. Padahal sebenarnya somatoform ini tuh disebabkan karena salah satu faktor penyebab utamanya itu tuh faktor psikologis, stres, cemas, terus ada tekanan batin ataupun ada tekanan dari lingkungannya gitu. Nah, somatoform ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada gangguan somatosi. Jadi gangguan somatosi ini gangguan yang paling ringan. Gangguannya itu misal seseorang itu langsung tiba-tiba kayak merasa mual, tiba-tiba merasa pusing, padahal dia tidak tahu alasannya itu apa gitu. Yang kedua itu ada gangguan konversi atau conversion disorder. Kalau yang ini kan kedua, jadi gejalanya itu semakin meningkat gitu. Contohnya itu dia tiba-tiba hilang kepekaan terhadap rasa sakit, tapi itu datanya tiba-tiba. Nah, itu atau biasa disebut dengan analgesi. Terus ada juga yang dinamakan writer cramp. Nah, writer cramp itu tuh dia tiba-tiba tidak bisa menulis, tapi dia bisa melakukan kegiatan lain menggunakan tangannya gitu. Nah, penyebabnya dari si conversion disorder ini karena yaitu tadi kecemasan secara tiba-tiba. Terus ada juga yang ketiga itu hipokondriasis. Nah, hipokondriasis ini tuh yang paling sering dialami oleh orang-orang gitu. Jadi hipokondriasis ini tuh seseorang takut dengan penyakit yang serius. Jadi dia itu tuh takut dengan suatu penyakit yang serius, bukan hanya meyakini ataupun cemas, tapi dia itu juga melakukan tindakan. Jadi terlalu cemas berlebihan jika dirinya itu punya penyakit yang serius, padahal sebenarnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Penyebabnya yaitu tadi kecemasan dan juga ada salah persepsi dengan dirinya sendiri. Jadi dia menafsirkan sakitnya itu sesuai dengan dirinya sendiri, tidak sesuai dengan dokter, tidak sesuai dengan informasi yang akurat gitu. Terus yang keempat itu juga ada gangguan dismorfik tubuh atau body dysmorphic disorder. Jadi kalau gangguan dismorfik tubuh ini tuh kayak orang yang insecure atau kurang percaya diri dengan dirinya sendiri gitu. Misalnya saya kan kayak pendek dibandingkan teman-teman yang lain kan. Nah, kadang saya tuh merasa wah, teman-temanku tinggi, bisa ngerjain apa-apa, bisa ngapa-ngapain. Kalau aku tuh kayak ada bebannya yaitu kurang tinggi. Jadi tuh saya merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri. Saya kurang bisa mengembangkan diri saya sendiri. Itu termasuk dengan gangguan termasuk dalam gangguan somatoform. Padahal sebenarnya itu tuh hanya kecemasan saya sendiri gitu. Dan yang terakhir itu ada gangguan nyeri atau pain disorder. Nah, gangguan nyeri ini tuh biasanya gini, untuk orang-orang yang dia itu sudah punya penyakit tapi diperparah dengan pikiran negatifnya dia. Itu salah satu beberapa jenis dari gangguan somatoform.
Kalau menurut saya dan seperti yang saya alami, intinya somatofom itu seperti sakit yang dimana dia itu nggak ditemukan penyakit medisnya, tetapi penyebab utamanya itu karena faktor psikologis gitu kan. Nah, gangguan somatofom itu sendiri sebenarnya bisa diatasi dengan menurut di Al-Quran juga. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan kita salah satu ayat, yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Yang artinya dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, Allah aja udah menjelaskan kalau misalnya setiap penyakit itu tuh ada obatnya. Walaupun itu penyakit somatofom itu tadi yang disebabkan karena karena faktor utamanya adalah psikologis gitu. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita punya sakit ataupun kita merasakan sakit, itu tuh jangan terlalu diperparah dengan pikiran-pikiran negatif kita, jangan terlalu diperparah dengan kecemasan kita. Cukup kita mikir aja, oh saya sakit ini, ya udah gitu. Langsung cari obatnya, langsung kita cari gimana sih biar kita sembuh gitu. Jangan malah mikir, wah aku kalau misalnya sakit perut ini nanti kalau tiba-tiba langsung pusing gimana, kalau misalnya aku nanti merambah ke sakit gigi gimana gitu. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu, kita bisa tersugesti dan sakit itu akan benar-benar timbul dari tubuh kita. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang somatofom itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.